Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 26 April 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendorong pemerintah daerah setempat agar dapat mengutamakan kebutuhan wajib dasar bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan telah menempatkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah pelosok, namun untuk fasilitas penunjang masih kurang dan perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait dengan rumah atau tempat tinggal yang masih menjadi permasalahan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, sampai saat ini permasalahan tempat tinggal bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan masih terjadi, di mana tempat tinggal yang tersedia di daerah tersebut sudah dibangun sekitar tahun 1980 dan 1990, sehingga kondisi bangunan sudah tidak layak untuk dihuni. Menurutnya, kondisi bangunan yang tersedia di tempat tersebut sudah termakan usia dan beberapa bagian mengalami kerusakan, sehingga apabila dipaksakan untuk ditempati akan berakibat buruk. Tentunya keselamatan harus tetap diutamakan dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Daerah itu kami dari DPR mendorong kebutuhan wajib dulu, Mas. Sampai-sampai kalau masuk ke daerah yang pedalaman kita, yang terutama adalah fasilitas pendidikan. Ini yang sangat prihatin sekali. Kita menempatkan orang di sana, tapi perumahan kita tidak ada. Perumahan kita rata-rata bangunan tahun 90, tahun 80, 83, 84 di sana. Dan tidak layak untuk dihuni. Oleh karena itu saya mendorong tetap dengan pemerintah daerah agar kebutuhan wajib dasar itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Politisi Partai Golongan Karya tersebut menambahkan, pihaknya selalu mendorong pemerintah daerah untuk mengutamakan kebutuhan wajib dasar, di antaranya fasilitas tempat tinggal, kebutuhan transportasi, tempat praktek, dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan diingatkan agar bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah jangan sampai salah sasaran. Mengingat hal tersebut sebagai langkah untuk membangkitkan kembali semangat para pelaku usaha. Masyarakat di Kabupaten Seruyan banyak yang berprofesi sebagai pedagang, pengrajin anyaman purun, kerupuk, dan lainnya. Tentu perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat lebih memaksimalkannya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya meminta agar bantuan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah jangan sampai salah sasaran. Dikarenakan bantuan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat yang perekonomiannya terdampak COVID-19, sehingga perlu dilakukan pendataan secara berkala agar bantuan tepat kepada masyarakat yang memerlukan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, apabila ada masyarakat yang mampu namun tetap menerima bantuan tentu menjadi contoh yang tidak baik. Dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat perekonomian menengah ke bawah yang terdampak. Diharapkan, kedepannya pemerintah daerah juga dapat memperbanyak jumlah bantuan sosial lainnya, sehingga bantuan yang diterima dapat lebih merata dan masyarakat bisa terbantu secara langsung. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat, Bupati Seruyan Yul Haidir pada saat kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al-Mubarok, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, bagikan nomor teleponnya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, buka bersama yang dilaksanakan dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan seluruh lapisan masyarakat. Apabila hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sudah terjalin baik, tentunya akan berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga membagikan nomor teleponnya kepada seluruh masyarakat yang hadir, dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi mengenai hal yang ingin disampaikan, termasuk mempersilahkan masyarakat yang ingin berkunjung ke rumah jabatan untuk menyampaikan secara langsung saran, pendapat, masukan, dan keluhan.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan sejumlah program yang sudah terrealisasi, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, semenisasi, perbaikan saluran irigasi, dan lainnya. Serta untuk program yang masih tertunda akan segera diupayakan melalui anggaran yang tersedia. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan telah menyiapkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Dalam upaya meringankan beban perekonomian menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pembayaran uang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan segera diproses oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, di mana untuk besarannya akan disesuaikan dengan 1 bulan gaji ASN yang bersangkutan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas mengatakan, pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, di mana tahapannya akan membuat peraturan kepala daerah yang membahas hal tersebut, sehingga THR dan gaji ke-13 dapat segera dicairkan dan diberikan kepada ASN yang bersangkutan. Bahrun Abbas menambahkan, pihaknya memperkirakan THR dan gaji ke-13 akan secepat mungkin diproses, di mana instansi terkait telah membuat draft pengajuan yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kalteng. Tentunya hal tersebut sesuai dengan instruksi Bupati Seruyan agar mempercepat pembayaran THR dan gaji ke-13. Anggarkan itu sementara yang pasti sudah dianggarkan adalah 1 bulan gaji. Secara totalnya kan kita mesti lihat angka, tapi yang pasti kan bulan gaji. 1 bulan gaji untuk THR, kemudian 1 bulan gaji untuk gaji ke-13. Itu yang sudah kita anggarkan, hanya tinggal proses. Sekarang sudah terbit PP 16 ya, 2020 kalau nggak salah. Tahapan berikutnya kami akan menyusun sesuai dengan bunyi PP itu, kita menyusun peraturan kepala daerah. Kepala daerah itu terkait dengan pembayaran THR dan gaji ke-13, kemudian berproses untuk proses gaji. Diharapkan, jika memang semua tahapan sudah terselesaikan dengan baik, maka pihaknya akan segera melakukan pembayaran ke masing-masing ASN. Mengingat anggaran sudah disiapkan kurang lebih sebesar 13 miliar. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta instansi terkait agar tetap melakukan pemantauan harga bahan pokok jelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Bahan pokok menjadi keperluan dasar yang sering dibeli oleh masyarakat saat berbelanja di pasar. Terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri, antusias masyarakat untuk membeli bahan pokok cukup tinggi. Tentunya harga bahan pokok di pasaran harus terkendali dan tidak mengalami lonjakan harga. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, ketersediaan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat harus terjaga mendekati Hari Raya Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan informasi dari instansi terkait, harga bahan pokok masih cukup stabil. Kendati demikian, pemantauan dan pengecekan harga harus tetap dilakukan oleh instansi terkait, sehingga mendekati perayaan Lebaran nanti harga bahan pokok bisa stabil dan tidak mengalami lonjakan. Diharapkan, keperluan bahan pokok tetap dapat terjamin hingga Lebaran dan pasca Lebaran, sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman dengan harga yang relatif normal tentunya. Tim Liputan Seruyan TV. Kementerian Agama Kabupaten Seruyan telah menetapkan takaran zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh umat muslim, di mana untuk jumlah besaran tergantung dari kemampuan orang yang bersangkutan. Menindaklanjuti hasil rapat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan bersama instansi terkait, telah disepakati takaran zakat fitrah di tahun 2022 ini. Kepala Kemenak Kabupaten Seruyan, Anang Rusli mengatakan, kadar zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok telah ditetapkan sebesar 2,5 atau 2,8 kg per jiwa. Kadar fidyah sebesar 1 mud atau setara dengan 7 ons, dan nilai zakat fitrah per jiwa apabila diganti dengan uang maka tinggal disesuaikan dengan jenis beras yang dikonsumsi sehari-harinya.
di mana untuk harga beras menyesuaikan dengan daerah masing-masing atau setiap kecamatan, dan mengingat besaran ada yang 2,5 dan 2,8 kg per jiwa, masyarakat dipersilahkan menyesuaikan takaran zakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kadar zakat fitrah untuk tahun ini, kita di Kabupaten Seruyan tetap memperdomani Fatwa MUI Pusat dan edaran Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah. Kalau Provinsi Kalimantan Tengah itu mengambil untuk zakat fitrah itu ada kadar berdasarkan kilogram, yaitu 2,8 kg untuk zakat fitrah, lalu tinggal dikalikan dengan harga beras sesuai di tempat kita masing-masing, atau beras yang kita makan itu beras apa. Nah, tapi untuk Seruyan kita tetap mengakomodir Fatwa MUI Pusat, kita mengambil standar tetap 2,5 atau 2,8 kg. Nah, jadi ini bagi masyarakat yang memang mungkin kelas ekonomi yang bawah merasa berat dengan 2,8, apalagi anak banyak, maka dia bisa mengambil yang 2,5,5 kg. Anang Rusli menambahkan, untuk penyaluran zakat tetap dapat dilakukan di masjid atau musola terdekat, mengingat panitia penerima sudah diberikan amanah dari Badan Amil dan Zakat Nasional setempat. Tim Liputan Seruyan TV. Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan hasil rekomendasi terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2021. Laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Seruyan merupakan salah satu susunan konstitusi yang harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh kepala daerah, di mana dokumen LKPJ pemerintah daerah tahun 2021 telah disampaikan kepada DPRD beberapa waktu yang lalu. Ketua Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Harsandi mengatakan, dari sejumlah penjelasan dokumen LKPJ telah dilakukan pembahasan secara terbuka dan transparan. Di antaranya terkait dengan laporan masyarakat mengenai pelaksanaan program pembangunan yang telah dilakukan, sehingga hal tersebut akan menjadi perhatian sekaligus rekomendasi DPRD Seruyan. Menurutnya, LKPJ harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Setidaknya dapat menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah, penjabaran visi-misi strategis, dan program prioritas, sehingga arah pembangunan yang dilaksanakan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan harus secara makro, baik terkait dengan pendapatan asli daerah, perbelanjaan daerah, maupun pengeluaran keuangan. Diharapkan, rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan, dan tentunya harus dapat menjadi atensi khusus untuk dapat ditindaklanjuti ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan membacakan tanggapan rekomendasi terhadap hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah tahun anggaran 2021. Laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, Kepala daerah diamanatkan untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah sehingga harus menjadi perhatian seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan, kinerja yang telah dilakukan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah ini, sehingga secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV.
Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rohmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.